Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto, yaitu channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Dan kami juga membahas tentang technical analysis khusus cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk video kali ini pada tanggal 9 Agustus tahun 2021, di malam hari saya akan membahas bagaimana cara meminjam koin di Binance. Nah, ini tentunya cocok ya untuk para sangkut koin atau token, tapi Anda masih tetap bisa profit. Oke, namun sebelum itu, sebelum saya melanjutkan pembahasan, jangan lupa ya di-subscribe terlebih dahulu channelnya dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita terupdate, terpopuler dari kami. Oke, langsung saja, let's go. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang koin di Binance ya. Tentunya fasilitas ini hanya bisa dilakukan, bukan hanya bisa dilakukan ya, tetapi bagusnya dilakukan ketika market bullish. Jadi jangan sekali-kali ketika market bearish atau turun Anda menggunakan fasilitas ini atau meminjam koin ini. Dikarenakan akan menyebabkan kerugian bagi rugi ketika koin turun terus turun, maka jaminan Anda akan terlikuidasi. Tapi ketika bullish maka Anda akan profit banyak di saat koin Anda nyangkut. Oke, langsung saja kepada pembahasan inti kita. Nah, bagi teman-teman yang belum punya aplikasi atau akun Binance, Anda bisa download dulu ya atau install registrasi akun Binance, kemudian verifikasi. Setelah verifikasi, Anda bisa mengirim token atau koin yang berada di exchange lain atau misalkan di Indodax dikirim ke Binance. Begitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara minjem koin di Binance. Nah, kita langsung masuk dompet, lalu klik di atas. Ini ya, di atas ada margin. Nah, di sini ada tertera dua fasilitas untuk pinjam koin. Yang pertama adalah cross margin, yang kedua adalah isolated margin. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang cross margin. Maksudnya saya akan mensimulasikan bagaimana Anda bisa meminjam, membeli, dan menjual menggunakan fasilitas cross margin. Nah, untuk isolated margin nanti saya akan kasih di video yang berbeda karena dikhawatirkan terlalu terlalu rumit gitu ya. Terlalu susah dipahami kalau terlalu banyak gitu ya. Oke, langsung saja. Anda misalkan mau membeli koin Doge atau koin misalkan ya, dengan jaminan koin tertentu, BNB ya, punya BNB. Kemudian Anda nyangkut misalkan ya di si BNB itu, kemudian Anda bisa kirimkan ke Binance. Misalkan Anda punya 10 BNB, kemudian Anda kirimkan ke BNB dengan menggunakan ini ya spot. Jadi Anda masuk dulu ke dompet spot, lalu Anda cari BNB ya, kemudian store, lalu copy address BNB spot, yang spot ya, jangan yang margin. Lalu kopikan address BNB-nya yang di Binance. Untuk dipastekan nanti misalkan di Indodax, lalu kirim koin BNB Anda dan akan masuk di dompet spot. Nah, itu caranya. Oh iya, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu perbedaan antara cross margin dan isolated margin ya. Nah, cross margin itu adalah kita bisa minjem koin dengan menjaminkan koin tertentu. Dan kita bisa membeli koin, banyak koin ya, berupa-rupa koin yang ada di produk cross margin dengan jaminan koin tertentu. Untuk isolated margin itu sendiri,
kita hanya bisa membeli koin sesuai dengan nama koin yang kita jaminkan. Nah, misalkan untuk cross margin kita menjaminkan BNB ya. Nah, kemudian kita pinjam USDT dengan jaminan BNB, maka kita bisa membeli koin USDT ke produk atau ke kripto atau koin apapun gitu ya yang ada di produk cross margin. Tetapi untuk isolated margin Anda hanya bisa membeli, misalkan Anda jaminkan koin holochain atau HOT, Anda hanya bisa membeli HOT. Misalkan jaminkan HOT, kemudian Anda pinjam dalam bentuk USDT HOT, nah Anda hanya bisa membeli koin HOT sesuai dengan produk atau koin yang Anda jaminkan. Nah, itu perbedaannya itu aja, untuk prosesnya sama. Untuk prosesnya sama. Oh ya, satu lagi, mohon maaf. Yang kedua, perbedaannya itu untuk cross margin, bayar bunga atau biayanya itu menggunakan BNB, untuk isolated margin bisa menggunakan USDT gitu ya. Nah, itu aja sih perbedaan. Nah, untuk lanjut kepada cross margin, ketika koin atau token Anda nyampe di dompet spot, kemudian Anda tinggal lakukan transfer ya. Di sini ada menu transfer, klik transfer, lalu pindahkan dari dompet spot ke cross margin. Ini ada ya, dari dompet spot kemudian ke cross margin. Lalu klik di sini kan ada BTC ya. Klik aja rubah. Misalkan koin yang Anda akan transfer itu BNB. Nah, BNB. Lalu ketik jumlahnya misalkan 10 BNB. Lalu konfirmasi ya, di bawah ada konfirmasi transfer, lalu konfirmasi, dan langsung koin BNB Anda akan masuk ke dompet spot. Nah, di sini ya. Tinggal klik aja nih. Nah, saya juga ini jaminin 1,9 BNB ya. Nah, jaminan Anda kan sudah masuk ya, BNB di dompet margin. Setelah itu, langkah selanjutnya, Anda bisa pinjam koin dalam bentuk USDT ataupun dalam bentuk koin juga. Tinggal klik pinjam. Nah, koin apa yang akan Anda pinjam? Misalkan USDT. Nah, tinggal masukkan berapa yang akan Anda pinjam. Nanti di sini di bawahnya ada kan pinjam, jumlah pinjaman maksimal. Nanti ada jumlah maksimal USDT yang bisa Anda pinjam. Misalkan di sini tertera 1000 USDT yang bisa Anda pinjam, atau 10.000 USDT. Maka Anda bisa ketik 10.000 USDT atau berapapun yang Anda inginkan atau yang Anda ingin pinjam, tapi maksimal 10.000 misalkan ya. Lalu setelah itu konfirmasi. Klik di bawahnya ada konfirmasi. Nah, nanti USDT akan muncul di sini ya. Seperti ini USDT di bawah ada. USDT yang Anda pinjam misalkan 10.000 akan muncul 10.000 USDT. Nah, bagaimana caranya? Setelah itu Anda bisa membeli koin dengan USDT yang Anda pinjam. Anda tinggal masuk ke menu perdagangan. Nah, di sini kan ada dompet, ada future di bawah itu kan. Nah, future ada perdagangan, ada pasar yang di bawah. Klik perdagangan, lalu Anda klik di atasnya itu ada margin. Lalu klik tanda panah 2. Lalu pilih misalkan koin yang akan Anda beli adalah Doge misalkan ya. Klik Doge. Nah, di sini kan ada cross margin, isolated margin. Doge itu bisa isolated margin, bisa cross margin. Ini 3 kali ya. Nah, masukkan harga yang akan Anda beli berapa, misalkan sekian dolar misalkan ya. Lalu masukkan jumlah USDT-nya berapa USDT. Lalu klik beli. Nah, bagaimana cara menjualnya? Klik aja ini menu jual, sama ya harganya berapa yang akan Anda jual, harga jualnya sekian misalkan, kemudian berapa Doge lalu jual. Nah, setelah koin Doge Anda misalkan terjual, nah Anda sudah mendapatkan jumlah USDT lebih dari 10.000 rupiah, 10.000 dolar. Misalkan tadi Anda kan pinjam 10.000 USDT nih. Anda jual misalkan dengan mendapatkan 11.000 USDT. Nah, Anda kan profit 1.000 dolar tuh. Nah, Anda balikin, bayar ya. USDT, klik. USDT. Nah, nanti Anda bayarkan 10.000 USDT yang Anda pinjam. Lalu klik konfirmasi. Sudah kan, ini modalnya sudah Anda bayarkan. Lalu Anda klik bayar lagi. Nah, Anda bayarkan bunganya, klik BNB. Nah, di sini
Sini kan ada saldo tersedia, kemudian bunganya kan ada tertera di bawah. Lalu Anda masukkan jumlah ini ya sesuai dengan bunga, berapa bunganya. Masukin misalkan 0,0017 sekian, lalu konfirmasi. Nah, beres, utang Anda sudah dibayarkan semuanya. Lalu bagaimana yang 1000 USDT profit Anda itu agar bisa masuk ke dompet spot? Jadi si USDT, profit Anda USDT itu harus dipindahkan ke dompet spot agar Anda bisa menikmati gitu ya. Jadi tidak boleh disimpan, boleh aja sih disimpan di dompet margin, cuman tidak akan bisa dijadikan IDR. Nah, bagaimana caranya? Sama, lakukan transfer aja ya, balikin aja di sini posisinya cross margin ke dompet spot. Klik misalkan USDT. Lalu masukkan jumlah USDT hasil profit Anda misalkan 1000 USDT. Nanti klik konfirmasi transfer gitu ya. Nah, nanti 1000 USDT ini akan masuk ke dompet spot Anda. Dan sebaliknya kalau Anda mau mindahin BNB Anda yang Anda jaminkan, sama transfer juga gitu ya. Cuma dibalikin posisinya, jadi cross margin ke dompet spot, masukin 10 BNB. Nah, setelah klik konfirmasi transfer. Nah, itu teman-teman langkah-langkahnya agar Anda cuan ya. Tapi jangan lupa, sebelum Anda membeli token atau koin dengan menggunakan koin jaminan di Binance, Anda harus menganalisa dulu. Jangan asal beli. Jadi belinya itu pas turun, pas koreksi, lalu Anda jual pas naik. Jangan beli pas naik, nanti ketika sudah beli turun gitu ya. Nah itu teman-teman, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Anda cuan banyak, David. Oke, semoga bermanfaat. Salam to the moon.